أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita telah memasuki fasa kedua dalam bulan Ramadan ini. Karena hari ini selesai sudah 10 hari kita melaksanakan ibadah Ramadan. Kita mengetahui bulan Ramadan ini ada 3 fasa ataupun 3 bahagian, di mana berdasar kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka Hamidun Majid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa saharun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Terjemahannya, ini adalah satu bulan yang 10 hari pertamanya adalah rahmat, yakni kasih sayang. 10 hari pertengahan adalah maghfirah, yakni ampunan, dan 10 hari terakhir adalah hari yang menyelamatkan kita dari api neraka Jahannam. Hadis ini terdapat bermacam-macam riwayat. Sebahagiannya ada yang sedikit saja rinciannya diceritakan dan sebahagian lagi ringkas. Namun keutamaan ketiga pembahagian yang telah dijelaskan ini terdapat kesamaan dalam setiap riwayat. Seperti yang telah dikatakan, saat ini kita telah masuk hari fasa yang kedua, yakni 10 hari yang kedua, yang masih tertinggal setelah ini nanti adalah fasa yang ketiga, di mana setelah itu insyaallah ta'ala akan masuk 10 hari yang ketiga, yang mengenainya juga sesuai dengan riwayat tadi dikatakan 10 hari yang akan menyelamatkan kita dari api neraka Jahannam. Alhamdulillah, pada hari ini insyaallah akan disampaikan 10 hari yang tengah kita lalui, sudah berlalu. Kemudian yakni yang sedang kita lalui hari ini adalah mulai besok insyaallah ta'ala adalah maghfirah, yang juga bahagian malam pertama esok insyaallah ta'ala. Dan akan dijelaskan berkenaan dengan maghfirah.
kemudian taubat dan keselamatan dari api jahanam seperti yang ditekankan kepada kita melalui berbagai rujukan. Perintah istighfar merupakan satu perintah yang Allah Subhanahu wa taala sendiri berikan kepada orang-orang beriman. Menyampaikannya juga melalui para nabi dan juga menekankan orang-orang mukmin akan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi untuk menekankan orang-orang beriman agar beristighfar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beristighfar, di mana summa wastaghfirullah, yakni mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seiringan dengan itu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ghafurur rahim. Allah adalah yang maha pengampun dan maha penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 200. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan hal ini dengan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan kepada orang-orang mukmin bahwa bulan ini merupakan bulan pengampunan dan Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan perihal ini. Jika kamu meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Aku maha pengampun, maha penyayang. Tidaklah mungkin jika hamba Allah tunduk di hadapannya untuk memohon keampunan, lalu tidak diampuni. Sebenarnya rahmat, ampunan dan keselamatan dari api merupakan rangkaian mata rantai satu hasil akhir, yaitu terjauh dari syaitan lalu mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dan meraih qurub Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah taala, seorang manusia mendapat taufik untuk berpuasa, beribadah, meninggalkan amal-amal yang jaiz, amal-amal yang dibolehkan demi meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segenap kelalaian, kesalahan dan dosa-dosa yang telah lalu kemudian menutupi insan seperti itu dengan cadar maghfirahnya. Dengan rahmatnya lah maghfirah ini kita dapat raih. Setelah maghfirah, rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak terhenti. Malah mata rantai maghfirah dan taubat akan berlangsung atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kurnianya. Jika mata rantai ini berlangsung, maka seseorang yang berupaya untuk menjadi miliknya seutuhnya akan melakukan amal perbuatan yang dapat menyerap keridaan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga amal saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukannya. Ia akan sebagai buahnya kita akan meraih najat dan keselamatan dari api neraka. Jika seseorang yang beriman beristighfar secara berterusan dan berupaya untuk terhindar dari dosa, dan disebabkan oleh istighfar tersebut ia menyaksikan turunnya rahmat Allah SWT dan meraih keberkatan dari surga keredaan Allah, maka berarti dia telah meraih keselamatan ataupun najat. Lalu bagaimana mungkin api neraka akan menyentuhnya? Jadi 3 bahagian Ramadan yang dijelaskan ini seling berkaitan antara satu dengan lainnya.
diisyaratkan adanya amal perbuatan. Dengan hanya bulan Ramadan saja atau tidak makan di antara sahur dan berbuka tidak menjadikan seseorang itu berhak meraih maghfirah ataupun pengampunan ataupun keselamatan dari api. Walhasil, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu suasana yang khas di bulan Ramadan agar hamba-hambanya meraih hal-hal itu tadi. Belanggu syaitan, Allah Subhanahu wa taala akan membelanggu syaitan, lalu mendekati hambanya untuk mendengar doa-doanya. Maka manusia hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk meraih. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wahai hambaku, janganlah bersikap putus asa terhadapku. Aku Maha Pengasih, Penyayang, menutupi kelemahan, dan Maha Pengampun, dan aku adalah paling banyak mengasihani kamu. Tidak ada yang dapat mengasihani kamu sebagaimana aku. Cintailah aku lebih daripada ayahmu, karena sebenarnya kecintaanku lebih besar darinya. Jika kamu melangkah kepadaku, maka aku ampuni seluruh dosamu. Jika kamu bertaubat, maka aku akan menerimanya. Jika kamu melangkah kepadaku dengan perlahan, sekalipun, maka aku akan datang dengan berlari. Siapa saja yang mencariku, ia akan mendapatkan aku. Siapa saja yang kembali kepadaku, maka ia akan mendapati pintuku terbuka baginya. Aku ampuni dosa orang-orang yang bertaubat, sekalipun dosanya lebih besar dari sebuah gunung. Sungguh besar kasih sayangku kepadamu, sedangkan murkaku sangat sedikit, karena kamu adalah makhlukku. Aku telah menciptakan kamu sehingga kasih sayangku meliputi kamu semua. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala yang demikian rupa pengasih pada hari-hari biasa pun pasti sungguh besar rahmatnya yang tercurah dalam bulan Ramadan ini, dan tidak akan ada yang mampu memperkiranya. Beruntunglah di antara kita yang mengambil manfaat dari rahmat dan maghfirahnya. Dan hari-hari Ramadan yang kita lalui ini masih ada waktu untuk meraih limpahan keberkatan dari hari-hari ini. Ketika manusia tunduk kepadanya dengan merendahkan diri, maka sebagaimana disabdakan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam, Allah berfirman, tidak ada yang mengasihi kamu sebagaimana aku ini. Siapa saja yang mencari aku, maka ia akan mendapatiku. Dengan demikian, untuk meraih rahmat dan maghfirahnya perlu mencarinya. Dia pun mengumumkan bahwa siapa saja yang mencarinya dalam keadaan umum pun, namun khususnya pada hari-hari ini, yakni di bulan Ramadan, maka ia akan mendapati pintuku terbuka. Aku tidaklah tersembunyi. Aku ada di depan dan pintuku terbuka. Ketika ditekankan puasa Ramadan di dalam Al-Quran, Allah SWT menggunakan kata ini karibun. Pada ayat tersebut Allah Ta'ala itu maha dekat dan pintunya terbuka. Allah berfirman, datanglah dan masuklah ke dalam perlindungan maghfirahku. Allah SWT berfirman, untuk makhlukku dalam keadaan umum murkaku sangat minimum,
sedangkan kasih sayangku sangat